Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmadiani Putri, dosen ilmu biomedik dasar di Politeknik Negeri Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu biomedik dasar. Saya akan mulai memaparkan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ilmu biomedik dasar, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi D3 Keperawatan semester 1. Mata kuliah ilmu biomedik dasar memiliki bobot 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini menjelaskan konsep dasar struktur dan fungsi dari tubuh manusia, mulai dari tingkat seluler sebagai pemahaman proses normal dan gangguan awal di dalam tubuh. Materi IBD meliputi biologi sel, biomolekul, genetika dasar, dan pengantar sistem tubuh, yang mana hal itu merupakan fondasi penting dalam praktik keperawatan. CPMK matkul IBD bisa dilihat sebagai berikut. Pada video nanti akan ditampilkan, saya menjelaskan mengenai transport glukosa, yang merupakan salah satu contoh dari transport pasif, yaitu difusi terfasilitasi. Salah satu materi yang diajarkan di ilmu biomedik dasar adalah transport glukosa, yang merupakan salah satu contoh dari difusi terfasilitasi, yang merupakan bagian dari transport pasif sel, yaitu transport melalui membran yang tidak memerlukan ATP atau energi. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana glukosa yang ada di darah itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, di sini bagaimana kok glukosa yang di darah yang jumlahnya banyak itu tidak bisa langsung menembus begitu saja? Ternyata perlu pintu dan perlu pintu yang tergembok dan juga perlu kuncinya. Nah, di sinilah nanti akan dijelaskan keterkaitan antara glukosa, hormon insulin, insulin reseptor, dan juga GLUT4, dan bagaimana glukosa yang ada di darah itu ditransport atau dimasukkan dari luar sel ke dalam sel. Mengetahui mekanisme ini sangat penting karena bagaimana mungkin kita bisa memahami bagaimana diabetes mellitus itu terjadi kalau kita tidak paham glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel atau bisa. Seperti itu kurang lebihnya ya. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, baik tatap muka dan bisa juga tatap maya, dengan dukungan media digital, diskusi kelompok, serta lembar kerja mahasiswa atau LKM. Metode yang digunakan antara lain adalah ceramah interaktif, kemudian diskusi kasus-kasus sederhana, kemudian evaluasi, dan yang terakhir bisa juga proyek. Komponen dan bobot penilaian mata kuliah mengikuti ketentuan dari Politeknik Negeri Indramayu dan disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah masing-masing. Kurang lebih komponen dan penilaian bobotnya sebagai berikut. Kriteria evaluasi mengikuti ketentuan akademik dari Politeknik Negeri Indramayu. Nilainya berkisar dari A sampai E dengan rank nilai maksimum 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu ya. Sebelumnya ada yang tidak hadir. Hadir semua. Oke, coba buka link-nya. Kita presensi online dulu ya. Oke. Ya.
Oke, sebelum mulai mata kuliah hari ini, materi hari ini, silakan salah satu memimpin doa. Oke, silakan. Sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, semoga materi hari ini bisa merasuk ke dalam jiwa kalian semua ya, sampai kalian jadi perawat betulan ya. Oke, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Kalau tidak salah itu mengenai transportasi sel. Ada? Ada berapa macam? Dua, apa saja? Transport aktif dan pasif. Oke, karena ini yang pertama itu adalah pasif dulu. Yang pasif itu bagaimana? Coba salah satu? Saya Bu. Oke, Mbak salah satu. Transport pasif ya Bu? Ya. Transport pasif adalah perpindahan zat melalui membran sel tanpa memerlukan energi atau ATP Bu. Ya betul, nggak perlu ATP ya, jadi bisa langsung aja. Kemarin itu kan ada berapa macam transport pasif? Ada tiga. Ada tiga, apa saja? Difusi sederhana, Fasilitasi dan osmosis ya. Difusi sederhana itu yang gampang, seperti contohnya itu masuknya oksigen ke dalam alveolus paru-paru atau ke dalam sel-sel darah, itu adalah difusi, jadi langsung masuk plus gitu. Nah sekarang yang kedua itu kita adalah transport pasif yang difusi terfasilitasi. Di sini adalah terfasilitasi itu maksudnya itu memakai transporter. Kalau kalian masih ingat ada protein transporter di membran plasma, ingat ya Mbak Lintang ya, awas kalau enggak. Nah di sini ini salah satu contoh kasusnya itu adalah kalau kita mau belajar mengenai diabetes mellitus, ya DM atau diabetes mellitus. Itu pasti ada hubungannya dengan insulin, ada hubungannya dengan glukosa, dan ada hubungannya dengan sel. Nah, dari contoh kasus yang saya berikan di sini, coba dibaca dulu. Ya, anak berusia 10 tahun sering buang air kecil, haus berlebihan, penurunan berat badan drastis. Pemeriksaan lab menunjukkan kadar glukosa darah puasanya itu 220 dan kadar insulin yang sangat rendah. Dia diagnosis menderita diabetes tipe 1. Nah ini, kalau anak-anak itu memang kadar gula darahnya itu memang sedikit lebih tinggi dari orang dewasa ya. Tapi nggak sampai 220 juga, berarti ini sangat tinggi. Nah nih, kira-kira di sini anak 10 tahun dia itu mengalami penurunan berat badannya itu sangat drastis sekali. Berarti tapi gula darahnya itu tinggi, berarti kan gula darahnya itu kok nggak bisa bikin dia gendut, ya kan? Nah itu kenapa itu sini. Nah di sini kita akan belajar bagaimana apa itu yang dimaksud dengan insulin, bagaimana insulin itu bisa masuk ke tubuh, dan bagaimana insulin itu bisa mengontrol kadar gula darah di tubuh. Karena biasanya itu kita itu dengarnya insulin itu cuma fungsinya itu adalah mengontrol kadar gula darah, Bu. Kontrolnya itu bagaimana gitu. Itu kan kita kadang mikir gimana ya gitu. Di sini kemampuan akhir yang diharapkan atau capaian pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme peran insulin dan GLUT4 dalam mekanisme transport glukosa sebagai contoh dari difusi yang terfasilitasi. Di sini tadi maksudnya terfasilitasi oleh apa ya? Apa tadi Mbak Lintang? Difusi terfasilitasi maksudnya difasilitasi oleh apa? Oleh protein? Protein yang ada di membran plasma atau protein apa namanya? Apa? Masih ingat pembelajaran membran plasma yang dulu? Ada sel, ada membran plasma, ada proteinnya, ada protein transporter ya, namanya protein transporter. Transport itu artinya apa? Dia mengantarkan atau berpindah, ya kan? Berpindah-pindah itu. Nah, di sini nih ya. Ini gambar apa ini? Iya, ada perawat. Ini ada dokternya, ini ada pasiennya ya. Jadi mata kuliah ilmu biomedik dasar itu tuh sebagai semacam pondasi ya. Jadi pondasi kalian itu sebagai seorang perawat kalau mau merawat pasien itu kan harus mengerti sakitnya pasien.
Nah, sebelum kalian mengerti sakitnya pasien, itu tuh kalian harus paham dulu keadaan yang normal itu bagaimana sebelum sakit. Nah, kalau pengen tahu keadaan fungsi tubuh pada saat normal, pada saat belum sakit, itu belajarnya ilmu biomedik dasar dulu. Jadi fondasinya itu harus dikokohkan sebelum kalian belajar ilmu yang lain. Kalau sudah patofis nanti berarti udah mulai orang yang sakit. Kalau ini kan baru orang yang sehatnya itu bagaimana, normalnya itu bagaimana itu ya. Nah, ternyata DM, insulin itu kan sudah banyak sekali ya dipelajari ya, sudah banyak penelitiannya. Ini salah satu juga saya sudah pernah juga melakukan penelitian dan juga pengabdian mengenai masalah DM. Itu kalau kalian mau cari di Google Scholar, mau mencari di berbagai macam jurnal, dalam maupun luar negeri itu juga banyak sekali ya. Nah, di sini dari kasus ini tadi, mana tadi? Nih kalian pasti muncul pertanyaannya. Coba ada yang pengen ditanyakan mengenai DM, insulin, mengenai transporter atau apapun itu. Kalau mungkin ngomong saya tadi kecepatan, tuh, atau Bu diulangi lagi atau apa terserah ini ya. Coba tanya dulu, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, Mbak Nisrina. Ya, sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Nisrina. Di sini saya ingin tanya Bu, kenapa sih kalau orang DM itu kudu disuntikin pakai insulin kayak gitu Bu? Iya, harus injeksi insulin ya. Kamu pernah melihatnya langsung? Pernah. Pernah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi pertanyaan pertama dari Mbak Nisrina, mengapa kok pasien DM itu diinjeksi pakai insulin? Tuh. Yang kedua, ada lagi yang mau menanyakan? Bu. Oke, Mbak Cindy. Mbak Dea Bu. Oh, maaf Mbak Dea. Kenapa orang DM waktu udah makan itu tetap lemes Bu? Oh ya, yang kedua, mengapa orang DM kalau meskipun sudah makan banyak itu masih lemes ya, kayak makanannya itu tadi disedot siapa gitu kan ya. Oke, jadi yang pertama tadi pasien DM kok disuntik injeksi insulin. Yang kedua, mengapa pasien DM itu sudah makan berarti kan di dalam tubuhnya udah kemasukan makanan, tapi kok lemes itu. Untuk memahaminya, coba kalian perhatikan video ini baik-baik ya. Kalian kadang-kadang itu kalau buka YouTube itu cari video yang bermanfaat, jangan cuma K-popan ya. Coba nih. Oh. Insulin cells by Dr. Oshikita. The glucose enzyme, the cell needs an insulin signal, and the higher the glucose level, the more insulin enters the bloodstream. Insulin Coba ini binds to its target cell through insulin ini sel ya. Ini. Insulin cells by Dr. Oshikita. The glucose enzyme, the cell needs an insulin signal, and the higher the glucose level, the more insulin enters the bloodstream. Insulin binds to its target cell through insulin receptors. This triggers a cascade of reactions that causes the cell to include glucose transport proteins into its membrane. Now glucose molecules enter the cell through transport protein, and therefore the level of glucose in the blood decreases, Itu yang masuk glukosa ya. reduces the production of insulin. The insulin receptors are no longer occupied. The glucose transporters are recycled back into the cell. Oke, itu tadi adalah video untuk membantu kalian memahami bagaimana prinsip kerja dari hormon insulin. Jadi bagaimana tadi sel, ya, yang bulat gede tadi sel, kemudian yang kecil-kecil kuning-kuning tadi adalah glukosa, ya. Glukosanya itu ternyata nggak bisa langsung masuk menembus
sel, nggak bisa kayak oksigen, karbon dioksida nggak bisa. Dia harus memakai pintu. Pintunya itu yang disebut sebagai glukosa transporter, harus dibawa dulu dia. Nggak bisa tembus, kan kalian masuk gedung ini lewat pintu kan? Nah, nggak nembus kan? Nah, itu. Tuh. Nah, dari video tadi sudah saya kirim di link masing-masing ya, tinggal diklik saja. Kemudian kalian juga bisa melihat referensi yang lain. Nah, ini saya ada lembar kerja mahasiswa. Silakan dikerjakan tiap kelompok. Ini sudah duduk sesuai kelompok? Oke, kelompok 1. Nah, silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke. Kalian bebas mencari referensi apapun ya. Apapun yang ada dari video tadi, kalau kurang jelas bisa di replay lagi. Oke. Silakan dikerjakan mengenai contoh kasus masing-masing yang ada di setiap lembar kerja mahasiswa. 1, 2, 3, 4 kasusnya beda-beda. Oke, silakan. Ada kesulitan? Mbak Indah? Tidak, Bu. Oh, Tidak ada, Bu. oke. Ada kesulitan, Mbak? Enggak. Oke, waktunya sudah habis. Silakan bagi kelompok 3 dulu. Oke, coba dibacakan apa pertanyaan yang ada di situ dan apa jawabannya. Simpulkan. Pertanyaan dari lembar kerja ini, yang pertama ada mengapa olahraga disarankan pada pasien dengan resistensi insulin? Jawabannya adalah untuk mengurangi resistensi insulin dengan harapan kontrol glukosa membaik. Oke. Oke, kelompok 1. Terjadinya glukosa tidak masuk ke sel. Dan yang untuk pertanyaan yang kedua itu melakukan pendekatan keperawatan, edukasi diet, aktivitas fisik, dan pemantauan glukosa. Oke. Oke, jadi itu ya. Jadi waktu kita mempelajari video tuh, waktu kita tadi sudah sesuai mencari referensi yang lain, itu ternyata kelihatan ya, kalau insulin itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Untuk apa? Untuk memasukkan glukosa dia ke dalam apa? Ayo Mbak Lintang. Iya, ke dalam sel yang keras ya. Kalau menjawab salah nggak apa-apa, biasa aja, tidak akan saya hukum. Sudah mahasiswa, sudah gede, kalian yang menghukum saya malah. Nah di sini kalau nggak ada yang namanya glukosa transporter ya, itu si insulinnya itu nggak bisa masuk ya. Jadi ke glukosanya itu juga bisa masuk. Jadi seperti dia itu menangkap gitu loh. Dia menangkap insulin, kemudian barulah bisa membuka pintu untuk glukosanya bisa masuk. Jadi kalau pada pasien DM 1 ya, DM1 itu karena dia kekurangan insulin. Kok bisa insulinnya kurang? Karena ternyata sel beta pankreasnya rusak. Siapa yang ngerusakin? Pola makan. Mbak Indah, iya. Itu kalau pasien DM2. Kalau DM1 itu yang ngerusakin adalah sistem imun kita. Jadi memang sistem imun itu malah menghancurkan sel beta pankreas. Otomatis nggak akan ada insulin yang dihasilkan, cuma sedikit. Kalau DM2 itu karena resistensi insulin. Resistensi itu bagaimana? Insulinnya ada banyak, tapi kan disuruh kerja terus, masukin gula ke dalam, masukin itu. Kan ya capek toh ya. Nah, kalau capek gitu ya udahlah biarin aja, soalnya juga nggak butuh. Itu namanya adalah DM tipe 2. Itu.
Oke, sekarang bagaimana kesimpulan kalian mengenai materi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, coba salah satu. Mbak Melina, coba. Materinya itu tentang transport glukosa yang dimana di dalamnya itu ada distribusi terfasilitasi yang menggunakan transport protein. Lalu ada mekanisme dan cara kerja insulin di dalam tubuh kita, di mana fungsi insulin itu untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Ya, oke. Itu ya, sudah mendengar kesimpulannya dari Mbak Melina. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk lebih memahami pemahaman kalian, saya ada tugas di sini, tugas sekaligus permainan. Ini juga sudah saya upload di Adlink ya. Tinggal nanti diklik aja di pertemuan hari ini. Nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Adlink. Tuh. Oke. Oke, terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.